Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmila, saya dari Prodi Matematika semester 1. Saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru dan melahirkan cabang ilmu baru. Filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan hakiki dan timbal balik. Karena itu, berdirilah filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan persoalan pendidikan yang bersifat filosofis, memerlukan jawaban secara filosofis. Adapun pemikiran filsafat pendidikan, satu menurut Aristoteles, yaitu agar orang bisa hidup maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan terhadap perasaan-perasaan yang lebih tinggi yaitu akal, guna mengatur nafsu. Yang kedua menurut Socrates, yaitu filsafat bukan isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi hidup, filosofisnya mencari kebenaran. Yang ketiga menurut Plato, bagi Plato pendidikan itu ialah suatu bangsa dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan perorangan. Menurut Plato, dalam negara idealnya pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapat perhatian yang paling khusus. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah tugas dan panggilan yang sangat mulia yang harus diselenggarakan oleh negara. Pendidikan merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan pendidikan, orang-orang akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun perkembangan pemikiran filsafat kuno. Yang pertama, Timur Jauh. Wilayah yang termasuk ke dalam Timur Jauh adalah Cina, India, dan Jepang. Wilayah ini berkembang filsafat spiritualisme, Hindialisme, dan Buddhisme. Yang pertama Hindu, pemikiran spiritualnya adalah konsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang dalam bentuk manusia atau binatang, sehingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian dari jiwa universal. Kedua, Buddha. Dalam kebudayaan Buddha munculnya filsafat spiritualisme karena ada salah satu filsafat yang bernama Siddhartha Gautama yang tidak puas terhadap penjelasan pergura Hinduisme tentang kejahatan yang menimpa manusia. Disitulah Buddha menyebarkan dan dalam jalur yang mulia guna permainan keadaan menjadi sempurna. Timur Tengah. Di wilayah ini filsafat spiritualisme berkembang di Yahudi dan Kristen. Yahudi. Agama Yahudi memegang prinsip yang sama dengan agama Nasrani dan agama Islam. Karena itu agama Yahudi disebut juga agama kitab atau Samawi, yang berarti agama yang mempunyai kitab suci dari Nabi. Tanda-tanda yang nampak atas kesadaran pemikiran filsafat itu ialah adanya. Adapun filsafat sebagai wacana pengetahuan untuk membangun paradigma cara atau pandangan seseorang terhadap suatu pengetahuan yang kuat. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa karena ralat dasar dalam sosial budaya ideologi hidup dan berkembang sejak awal peradabannya yang meliputi 1. Kesadaran Tuhan dan agama secara sederhana. 2. Kesadaran kekeluargaan di mana keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan kesinambungan generasi. 3. Kesadaran masyarakat mufakat dalam mendapatkan kehendak bersama. 4. Kesadaran gotong royong dan tolong-menolong. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.